Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian, iman kita kepada Kristus berdimensi sosial, mampu memberi perubahan baik bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi hidup bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 3 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, perjanjian baru telah Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami selalu setia menghidupi perjanjian-Mu yang menuntun kami pada keselamatan kekal bersama Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu kepada Yesus, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan setan karena permintaan ibu anak itu yang amat percaya kepada Tuhan Yesus. Iman sang ibu itulah yang membebaskan anaknya dari belenggu roh jahat. Dengan merenungkan kisah ini, kita semakin menyadari bahwa iman yang kita miliki ini tidak hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Iman yang kita punyai ini memberi dampak positif bagi orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan iman itu pula, kita semua dipanggil dan diutus untuk mewartakan Kristus yang menyembuhkan, yang membebaskan, dan yang memberi pengharapan bagi umat manusia. Sebagai murid Kristus,
kita dapat menghibur dan meneguhkan orang yang sedang menderita sakit, menguatkan dan memberi peneguhan bagi saudara-saudari kita yang sedang berputus asa, mengajak teman atau sahabat kita untuk berbela rasa dengan mereka yang sedang menjadi korban bencana alam, ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi. Iman mendorong kita untuk mau keluar dari diri kita dan dengan sukacita melakukan tindakan-tindakan kasih yang akan meringankan beban hidup orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian iman kita kepada Kristus berdimensi sosial, mampu memberi perubahan baik bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi hidup bersama. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diutus punya iman yang sama seperti yang diteladankan oleh seorang perempuan dari Kanaan, seorang ibu yang datang kepada Yesus. Padahal ibu itu tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan. Tapi karena imannya, ia percaya bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan anak perempuannya. Yesus akan menyelamatkannya. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Asalkan kita yakin, kita percaya, maka apa yang kita miliki ini, iman kita ini juga berdampak bagi sesama kita, bagi kehidupan bersama kita. Mari kita mohon rahmat-Nya supaya kita punya iman yang kuat dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Setia, semoga iman kami semakin mendorong kami untuk ikut berpartisipasi dalam membangun tata kehidupan bersama yang lebih baik, rukun, dan damai. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.